Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai senarai berantai atau linked list. Dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Jadi dua teknik struktur data yang sudah kita bahas kemarin itu kaitannya dengan pengorganisasian sebuah data dalam struktur data. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan di masing-masing metode atau tekniknya. Salah satunya kelemahannya ketika kita mau mengambil tumpukan itu harus dari atas ya, atau dari data yang paling terakhir. Sama halnya dengan antrian, ketika kita mau mengeksekusi sebuah antrian, pasti harus yang paling depan yang kita eksekusi ya. Karena memang sifatnya seperti itu. Jadi semua mempunyai ciri masing-masing. Nah, khusus yang senarai berantai ini itu adalah metode atau teknik struktur data dengan menggunakan simpul. Yang nantinya kita bisa mengambil dan meletakkan data itu dimanapun dan dari arah mana, dari letak manapun, tidak harus terpaku harus dari depan dulu atau dari ujung belakang dulu atau mungkin dari data yang terakhir dulu, tidak seperti itu ya. Jadi agak berbeda ini ya. Dan ini memang agak kompleks, jadi mohon nanti dipahami benar betul-betul ya. Jadi nanti bisa cari referensi yang lain kalau misalnya penjelasan ini kurang begitu menjelaskan, bisa dengan simulasi atau mungkin dengan lihat video di YouTube yang lain mungkin, atau mungkin dengan menggunakan sumber-sumber yang lain yang tentu saja bisa membantu lebih memperjelas atau lebih menambah pemahaman kalian mengenai linked list ini ya. Jadi apa yang dimaksud dengan linked list ini sebenarnya jenis struktur data yang berisi kumpulan data yang disusun secara linear dengan setiap data disimpan dalam sebuah simpul dan antara satu simpul dengan simpul lain dihubungkan melalui pointer. Bentuk dasar dengan sifat data disisipkan di dalam senarai adalah salah satu ujungnya ya. Jadi ini struktur data ini mempunyai bentuk dasar dengan sifat data yang disisipkan ke dalam senarai atau list ya. List atau daftar melalui salah satu ujungnya. Kita lihat ilustrasi gambarnya di sini. Ya, nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya ini. Kita perhatikan di sini bahwa Amir sebagai data yang pertama kali dimasukkan. Jadi ini begini ya. Yang pertama kali akhirnya Amir ini ya. Sebagai data yang pertama kali dimasukkan itu akan berada pada salah satu ujung kanan pada gambar maksudnya ini. Sedangkan data yang terakhir yang dimasukkan adalah Danu ini ya. Danu justru berada di bagian kiri yang ditunjuk oleh pointer pertama ini. Dengan kata lain, pointer pertama selalu menunjuk ke data yang terakhir kali dimasukkan. Jadi kalau di sini ada Danu, berarti pointer pertama ini akan selalu menunjuk ke data terakhir, yaitu di sini ada si Danu ini ya, data Danu, data tentang Danu. Ya, masih ingat ya, mirip dengan apa? Dengan tumbukan ya. Jadi ya. Tapi ingat ada perbedaannya nanti ya. Perbedaannya untuk senarai berantai ini penghapusan datanya bisa dilakukan di mana saja nanti ya, atau pengambilan datanya bisa dilakukan di mana saja. Jadi tidak harus, kalau tumbukan bagaimana kemarin ya, masih ingat ya, tumbukan berarti karena ini yang terakhir, Danu ini berarti harus diambil dulu danunya kan begitu kalau tumbukan ya. Ya. Tapi ini tidak, nanti tidak harus Danu yang diambil atau yang bisa kita harus hanya bisa mengambil Danu dulu. Tidak, kita bisa nanti langsung menghapus atau mengambil data Bakti, Cynthia atau bahkan Amir ya.
Jadi masing-masing data itu punya pointer. Apa itu pointer? Nanti yang penunjuk ya, yang menunjuk ke data berikutnya. Pointer ini menunjuk ke data berikutnya. Pointernya Bakti menunjuk ke data berikutnya. Sedangkan Amir tidak punya pointer karena dia berada di paling awal. Ya, paling kanan. Dia pointernya isinya 0 atau kosong atau tidak diketahui. Bukan 0 tapi 0 ya. Dalam terminologinya, setiap data diletakkan dalam sebuah simpul ya. Tadi sudah ada gambarnya tadi. Kemudian pada gambar sebelumnya ya, ada 4 buah simpul. Ya, 1 2 3 4 ini ya. Setiap simpul terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian data dan bagian penunjuk ke simpul berikutnya. Ya, tadi ya. Data dan penunjuk simpul ke bagian berikutnya. Pada contoh tersebut, bagian data hanya mengandung sebuah data. Ini pada contoh yang tadi disampaikan, kebetulan hanya mengandung data nama. Sebenarnya bisa saja data itu nanti mengandung beberapa data. Misalnya data tentang mahasiswa, ada apa saja, NIM, kemudian nama, alamat, dan lengkapnya apa. Bisa nanti ya, jadi bisa memuat beberapa data kalau di dalam senarai berantai ini. Contoh seperti ini ya. Ini ada sebuah senarai berantai, kemudian ada satu simpul, ya, isinya data, tidak hanya nama tapi ada NIM, ya, atau nomor mahasiswa atau NRM, nomor registrasi mahasiswa juga boleh, dari Andi Sadewo. Dan ini adalah pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya atau ke data berikutnya. Ini bagian data, jadi ini berisi nomor mahasiswa dan kemudian ini pointer menunjuk ke simpul berikutnya. Berisi 0 kalau tidak menunjuk ke simpul berikutnya alias dia berada di data paling awal. Seperti tadi adalah miliknya si Amir tadi ya. Operasi-operasi dasar apa yang ada di dalam senarai berantai? Sama halnya dengan ditumpukan dan di antrian. Itu juga ada beberapa operasi dasar yang nanti bisa digunakan dalam senarai berantai. Yang pertama adalah insert. Di sini nanti insert itu sebenarnya menyatakan operasi untuk memasukkan data ke dalam senarai berantai pada posisi yang ditunjuk oleh pointer pertama. Ya. Insert karena menambah data. Ya. Insert S, D. Disingkat juga insert dalam kurung D. S itu senarai berantai, D itu menyatakan item data yang dimasukkan ke dalam senarai berantai S gitu ya. Ini operasinya nanti codingnya ya atau functionnya ya. Ini nanti codingnya memang agak sedikit rumit, berbeda dengan yang sebelumnya atau mungkin sebelumnya juga rumit ya. Ya nanti silakan didiskusikan dengan saya, bisa dengan melalui forum yang ada di e-learning ini ya. Kemudian operasi yang kedua adalah find. Ini menyatakan operasi untuk mencari, namanya aja find, mencari suatu data dalam senarai berantai. Nah, ini. Jadi ada satu kelebihan, bisa mencari data. Kalau kemarin tumpukan sama antrian itu kan hanya nambah sama ambil gitu ya. Push and pop. Kalau yang antrian apa? NQ dan DQ kan gitu ya. Jadi tapi kalau ini ada find ini ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mencari suatu data dalam senarai berantai yang tadi ya. Fungsinya bisa dengan seperti ini, misalnya find pendahulu X. Apakah artinya itu nilai baliknya nanti find ini kalau true kalau data yang dicari ketemu yaitu X ini. Atau false kalau data yang dicari tidak ada. Pada saat nilai balik nilai true, pendahulu itu nanti atau pertama tadi maksudnya itu menunjuk simpul yang berada tepat sebelum simpul yang berisi data yang dicari ya. Jadi kalau seperti ini tadi ya, dia akan menunjuk ke sini misalnya yang dicari Andi Sadewo, dia akan menunjuk ke simpul ke data yang sebelum dia data dicari gitu ya. Ke data sebelumnya Mas, seperti ini misalnya. Ya mau mencari Bakti gitu ya. Nanti dia akan menunjuk ke simpul ini, ke sini.
Kemudian nanti sebenarnya yang dicari yang bodinya, depannya itu. Ya, itu konsepnya sebenarnya ya. Nanti kalau dalam codingnya beda lagi nanti. Artinya beda itu implementasinya kan. Tapi tetap konsepnya seperti itu ya. Kemudian ada remove, ini untuk menghilangkan sebuah simpul dari senarai berantai. Dinyatakan dengan biasanya remove as x. Ini senarainya, x itu datanya. Atau remove x gitu aja bisa. Nah, ternyata hanya 3 operasi dasarnya itu. Insert, find, dan remove ya. Tambah dan hilangkan ya. Ada tambahan ini. Find. Secara prinsip sebenarnya senarai berantai itu dapat digunakan untuk menyimpan data apa saja yang menyeratkan suatu daftar data ya. Jadi sebenarnya tujuan dari mempelajari mata kuliah struktur data ini kita bisa tahu bagaimana teknik-teknik menyimpan data ya. Teknik-teknik mengorganisasikan data ya yang kita bisa ketahui di lingkungan masing-masing. Misalnya kalau tumpukan itu berarti kan kaitannya dengan tumpukan data, tumpukan buku, tumpukan piring gitu ya. Kalau udah antrian di bis, antrian tiket, antrian tiket beli tiket bis, antrian tiket bioskop ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau senarai berantai ini adalah suatu daftar data nanti ya. Ada daftar data ya, nanti kaitannya dengan kalau sudah sampai ke database beda lagi nanti. Ya, ceritanya beda lagi nanti karena di sini ini masih data ya, data bukan database ini. Sebenarnya tumpukan dan antrian itu bisa diimplementasikan dengan menggunakan senarai berantai ya. Jadi memang kalau mau lebih sedikit energinya bertambah, ini Anda buat tumpukan dan antrian itu pakai senarai berantai ya. Jadi pakai pointer nanti ya, pakai simpul. Dengan penanganan khusus, senarai berantai juga bisa dipakai untuk mengimplementasikan pengolah kata. Nah, ini adalah implementasi dari senarai berantai. Ya, pengolah kata. Kita masuk ke coding. Ya, hati-hati. Nanti semakin ke sana semakin kompleks codingnya. Ini tinggal coba dipelajari, dipahami. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan didiskusikan. Yang pertama kita akan membuat struct node. Jadi ini adalah membuat data dengan tipe struct ya. Tipe data struct itu tipe data yang dia punya anggota ini ya, dia punya berkelompok ini. Dia punya sub di bawahnya atau dia punya item-item data di dalamnya ini ya. Jadi node itu nanti dia ada mempunyai variabel nama, variabel umur, variabel tinggi dan variabel apa ini? Next gitu ya. Tipenya char seperti biasa, ini panjangnya 20, kemudian integer, float, tipe datanya, ini ada tipe data yang mungkin baru Anda ketahui, tipe data node ya. Harus dikasih bintang karena ini kaitannya dengan pointer ya. Gambar sebuah node seperti ini. Jadi dia sudah ada data, poin, data, poin, data. Awal sendiri nggak ada. Bagian pertama disebut medan informasi, berisi informasi yang akan disimpan dan diolah. Bagian kedua disebut medan penyambung, ya, atau link field, berisi alamat simpul berikutnya. Gitu ya. Jadi pada gambar tersebut tadi, pointer awal menunjuk ke simpul pertama dari senarai berantai tersebut. Ya, ini maksudnya. Medan penyambung, pointer dari suatu simpul yang tidak menunjuk simpul lain disebut pointer kosong. Ini. Yang nilainya dianggap sebagai null. Pointer nol atau pointer bilangan negatif. Jadi kita hanya bisa melihat bahwa dengan hanya sebuah pointer awal saja, kita bisa membaca semua informasi yang tersimpan dalam senarai. Kemudian yang berikutnya menambah simpul di belakang, di akhir list. Ya, ini yang kaitannya dengan insert tadi ya. Jadi ketika tulisannya agak banyak ya, saya bacakan. Jadi ketika ada simpul baru yang dibentuk, ya, misalkan saja kita beri nama temporary ini ya, temp ini ya. Untuk menambahkan simpul baru, perlu kita uji apakah link list masih kosong atau tidak. Ya, sama dengan yang seperti sebelum-sebelumnya ya.
Kalau kita mau menambah, kita uji dulu atau tes dulu atau kita tanyakan dulu apakah sudah penuh datanya. Kalau sudah, berarti tidak bisa menambahkan begitu ya. Tapi kalau belum, kita masih bisa menambah itu entah tumpukan, antrian atau ini ya, link list ini ya, atau senarai berantai ini ya. Bagaimana sebuah link list yang ada itu dianggap kosong, itu sebenarnya ditandai dengan awal pointer bernilai 0. Ya, jadi ketika masih seperti tadi sambung itu karena awal pointernya bukan 0, maka dianggap sudah tidak kosong atau tidak kosong datanya, jadi bisa ditambah. Ya. Jadi kalau kosong itu bisa ditambah, kalau tidak kosong nanti ya kita lihat pointernya pada posisi di mana. Jadi jika tidak kosong maka dibaca senarai yang ada mulai dari posisi awal sampai terakhir, misalkan dengan menggunakan pointer temporary 2. Simpul terakhir ditandai dengan medan penyambung dari temporary 2 bernilai 0. Jika sudah berada pada simpul terakhir, kita tunjukkan medan penyambung temporary 2 dengan temporary. Kita lihat codingnya. Iya, ini ya. Apa itu Pak? Ya, ini coding namanya ya. Coding menambah simpul di belakang atau di akhir list. Yang pertama kita ciptakan pointer sementara. Ya tadi sudah ada node tadi ya. Enggak apa, kita gunakan lagi node, kemudian memang tipe datanya bintang temporary 2. Kemudian isi data temporary 2 dengan new node atau menciptakan node baru. Seperti biasa, ini adalah untuk menampilkan nama, tulisan nama ya, cout ini ya, menampilkan sesuatu informasi tulisan di layar. Nah, nama, kemudian cout umur, cout tinggi, ini semuanya ada muncul gitu. Kemudian pas sampingnya nanti ada cin, input ini ya. Ini digunakan untuk temporary yang tadi ini karena tipe pointer biasanya pakai panah gini ya. Temporary nama. Jadi nanti nama disimpan di pointer nanti ya atau di node itu ya. Ya ini untuk cin dan seterusnya diisi nama, umur, tinggi. Kemudian untuk pointer next-nya ini sebenarnya kaitannya yang tadi ya, yang ini. Maaf, yang ini ya. Next ini ya. Itu diisi 0 ya. Sementara temporary karena pertama ya. Karena pertama ini ya. Jadi temporary. Artinya untuk yang pertama diisi data itu akan next-nya atau tadi ya. Untuk pointernya itu 0. Inisialisasi pointer ketika masih kosong. Ini dicek jika awal pointer sama dengan 0 atau kosong, maka awal pointer itu sama dengan temporary yang tadi akan dimasukkan. Kemudian posisi yang sekarang itu sama dengan awal pointer, posisi yang akan diisikan nanti ya. Jadi bergeser nanti ya. Jadi kalau ada jadi kalau ada sebuah pointer ya, sebuah senarai berantai, maaf. Ketika kita menambah baru, otomatis yang paling akhir tadi, yang data paling akhir kan bergeser maju ke depan ya, atau dia menuju ke bukan terakhir lagi tapi sudah maju lagi kan gitu kan, sehingga nanti posisinya yang baru itu jadi awal pointer, awal pertama atau awal pointer tadi, yang lama yang tadi sebelumnya jadi yang sebelumnya awal pointer itu jadi geser ke simbol berikutnya ya. Sebenarnya hampir sama dengan ketika di antrian gitu ya. Tapi kalau tidak kosong maksudnya ya, kalau tidak kosong maka temporary 2 akan bernilai awal pointer, kemudian ini agak berulangan while ya. Jadi selama pointernya tidak kosong itu nanti akan geser gitu ya.
pindah ke link berikutnya sampai diketemukan linknya pointernya tidak 0 gitu ya. Baru nanti untuk temporary 2 pointernya akan ditempati untuk temporary yang pertama tadi ya. Ya, jadi saya coba ilustrasikan ya sedikit ya. Jadi kalau ada tambah secara logika pasti Anda paham ya konsepnya. Cuma memang di codingnya memang agak sedemikian ribet gitu ya. Jadi kalau ada data disisipkan di sini kan, ya, maka dia nanti akan menyandang predikat sebagai simbol yang pertama ini nanti. Sedangkan danunya nanti akan geser ke sinta. Ya, sintanya geser ke body, bodynya geser. Aminnya jadi tetap pertama meskipun dia geser ya. Tetap jadi pertama. Jadi dia menempati simbol-simbol yang berikutnya. Logikanya seperti itu memang. Cuma codingnya memang agak sedikit kompleks ya. Jadi kita coba nanti dikerjakan saja atau dicoba saja seperti apa hasilnya. Untuk menghapus, ya ini kebalikan tadi ya. Kalau tadi menambah, dia akan geser ke kanan ya. Kalau kita hapus, perlu kita uji apakah kosong atau tidak. Kalau kosong tidak bisa dihapus ya mestinya. Tapi kalau tidak kosong, maka diuji apakah jumlah simpul dalam senarai hanya satu. Ya, kalau hanya satu, ya, maka tidak bisa dihapus. Tapi kalau lebih dari satu simpulnya, maka dibaca semua simpul sampai simpul terakhir yaitu media penyambung bernilai 0. Contoh codingnya, ya ini lagi ya. Jadi kalau awal pointernya tidak sama dengan kosong, atau maaf sama dengan kosong ini ya, sama dengan 2 ya, itu untuk komparasi, maka akan muncul tulisan list kosong. Apa yang mau dihapuskan tidak ada ya. Tapi kalau tidak kosong berarti nanti ada pertukaran-pertukaran semacam ini seperti tadi sebenarnya. Yang geser gitu ya. Temporary 1 jadi awal pointer, kemudian temporary 1 pointernya dicek dulu apakah 0. Kalau 0 ya berarti dihapus temporary 1-nya, awal pointernya jadi 0 gitu ya. Tapi kalau tidak seperti ini ya. Untuk menghapus simbol sederhana sebenarnya awal pointer digeser aja sebenarnya ini ya. Menampung simbol awal pada pointer temp, kemudian temporary, kemudian mengarahkan awal pointer ke simbol selanjutnya. Ya, kemudian simbol yang ditampung dalam pointer dihapus delete temporary ini. Menampilkan list. Jadi sebelum kita menampilkan link list ini, kita uji apakah senarai kosong. Kalau kosong kan tidak ada ya. Tapi kalau tidak kosong maka akan dibaca dari mulai posisi awal sampai simbol terakhir. Coding menampilkannya seperti ini. Jadi bisa dipelajari ini ya. Ini intinya di sini ya. While ini berulang, dia akan menampilkan apa saja nanti ya senarai berantainya itu. Tadi menambah simbol di belakang, sekarang menambah simbol di depan ya. Karena tadi sudah saya sampaikan kita bisa menambah di mana saja di senarai berantai itu ya. Artinya menambah di simbol depan berarti yang masih jadi nanti pointernya 0 ya. Pertama diilustrasikan seperti berikutnya, listnya masih kosong, maka awal pointer bernilai 0. Ya pasti itu karena menambah simbol di belakang. Masuk simbol baru, misalkan data A seperti ini. Kemudian menambahkan simbol di awal simbol A, misalnya simbol B baru. Next gitu ya maksudnya. Diisi dengan alamat di mana simbol data A berada, kemudian awal pointer ditunjukkan simbol yang baru yang diciptakan. Coding menambah simbol di depan seperti ini. Nah, menambah simbol di tengah ya. Ini agak lebih susah lagi malah ya. Karena gesernya kemana ini kan. Ya, jadi untuk proses penambahan di tengah berarti yang dimaksud adalah proses penyisipan data pada posisi tertentu. Ya. Ini kelebihan dari senarai berantai tadi. Karena posisi penyisipan sangat diperlukan, ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan ketika melakukan penyisipan data. Yaitu kondisi ketika link list masih kosong dan ketika link list sudah mempunyai data. Proses penambahan data ketika link list sudah mempunyai data itu bagaimana? Ada dua kondisi yang terjadi ketika akan melakukan proses penyisipan pada link list yang sudah mempunyai data ya. Ditakutkan datanya akan hilang karena dia akan menyisipkan di tengah-tengah ya. Di mana saja.
Posisi penyisipan di luar dari jangkauan linked list, posisi kurang dari satu atau lebih banyak data yang ada di linked list. Ya. Jadi ketika ada posisi penyisipan di luar dari jangkauan linked list, posisi kurang dari satu atau lebih banyak data yang ada di linked list, maka proses ini jika terjadi proses penyisipan kurang dari satu, maka proses yang dilakukan adalah proses penambahan data di awal. Dan jika posisinya lebih dari banyak data, maka proses yang dilakukan adalah proses penambahan data di akhir. Ya, posisi penyisipan di dalam jangkauan linked list. Contoh kalau ini menyisipkan data pada posisi ketiga, ini ya posisi ketiga sisip sama dengan 3 misalnya gitu ya. Kita lihat ilustrasinya di sini. Nanti Anda juga bisa menggunakan simulasinya ya, yang ada di e-learning itu ya. Sudah saya siapkan, sudah saya sediakan untuk antrian dan untuk start. Misalnya seperti ini ya, ada awal pointer karena data paling terakhir di sini, kemudian terus di sini. Nah, ini baru mau ada mau ditaruh di sini nanti di posisi ini. Ya. Cari posisi elemen sebelum posisi sisip ya, di tengah-tengah karena ya. Kemudian simpan dalam suatu variabel dengan nama bantu misalnya ini. Ya, bantu. Kemudian sambungkan field next dari baru ke posisi next dari bantu ya. Dari field next baru ke posisi next dari bantu. Pindahkan field next dari bantu ke posisi data baru. Coding menambah simbol di tengah, ya, seperti ini. Menghapus simbol di tengah, seperti apa? Ya, ini misalnya ini ya. Tempatkan pointer bantu pada posisi sebelum simbol yang akan dihapus. Misalnya menghapus apa ya? Ini ya. Ya, menghapus C misalnya gitu ya. Atau di sini. Ini batu ya. Tempatkan pointer hapus sesuai dengan field next pada bantu. Ini hapus. Pointer hapus akan di sini nanti. Sambungkan field next pada bantu dengan field next pada hapus. Artinya ya tidak yang di sini, yang di sini dia. Itu ya. Karena ini dihapus. Ya, jadi tinggal A, B, D. Coding menghapus simbol di tengah itu bisa dipelajari. Coba nanti kalau ada yang ditanyakan silakan. Panjang ini penjelasannya soalnya, jadi harus memang dipraktekkan juga ya. Nah, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silakan di forum e-learning yang ada di sana. Silakan dituliskan topik diskusinya, terus tanyakan apa, atau ada yang mau didiskusikan, boleh. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.